Seringkali kita menghadapi situasi sulit yang tiba-tiba menimpa kita, di mana sepertinya tidak ada jalan keluar. Bila keadaan itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Apa kamu bilang? Pabrik yang di Cina itu pabrik tipuan? Iya, Pak. Kita memang sudah ditipu mentah-mentah. 2 kali kita mengirim barang, mereka terima dan mereka bayar. Tapi yang ketiga ini, mereka tidak membayar-bayar. Setelah saya cek, ternyata pabriknya palsu. Bagaimana ini? Saya harus menanggung hutang miliaran rupiah. Dari mana saya dapat uang sebanyak itu? Saya harus ketemu Pak Andi sekarang juga. Pak, sabar Pak. Sebelum Bapak masuk ke ruangannya Pak Andi, Bapak harus konfirmasi saya dulu. Surat ini adalah berisi tagihan yang belum dilunasi oleh perusahaan ini. Dan saya harus ketemu Pak Andi sekarang juga. Sampai kapan kamu bersembunyi dari saya? Maaf Pak, saya baru aja dapat kabar. Pabrik yang di Cina itu ternyata palsu. Saya tidak peduli. Itu urusan perusahaan Anda. Dan saya juga punya pertanggungjawaban terhadap pimpinan saya sendiri. Dan ingat, saya kasih waktu 1 minggu. Kalau sampai minggu depan kamu belum bisa melunasi utang-utang kamu, saya tidak akan segan-segan untuk menyita seluruh aset perusahaan ini. Ingat, 1 minggu. Oh, sebenarnya apa yang sedang terjadi, Tuhan? Apakah aku sedang bermimpi? Musibah tiba-tiba datang menimpa hidupku. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Beri aku jalan keluar. Kemarin semuanya masih baik-baik. Mengapa sekarang berubah 180 derajat? Apakah Tuhan sudah meninggalkan aku? Bukankah aku selalu berusaha untuk mentaati firman-Nya? Perusahaanku terancam bangkrut. Aku nggak tahu harus gimana dengan 50 orang karyawanku. Mas, bukankah semua yang kita miliki ini berasal dari Tuhan? Jadi apapun yang terjadi saat ini pasti atas izinnya. Tapi aku percaya, Mas, Tuhan pasti sudah memiliki sebuah rencana yang indah atas peristiwa ini. Iya, aku bukannya nggak percaya sama janji Tuhan. Tapi sekarang aku harus gimana? Dari mana aku bisa ngedapetin uang miliaran rupiah dalam waktu seminggu? Dan karyawan-karyawan aku itu harus dikemanakan? Mas, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya yang berharap kepadanya. Dan aku percaya sekali Tuhan pasti tolong kita. Jadi sekarang Mas istirahat ya. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ana selalu berkata bahwa sering kita tidak bisa mengerti jalan-jalan Tuhan. Tetapi tetaplah percaya. Dan hidup ini adalah sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan. Tidak! Ujung rel kereta itu patah. Aku melihatnya. Tuhan Yesus, tolong! Aku masih di dalam kereta ini. Kereta ini akan jatuh ke jurang. Tuhan Yesus, bukankah Engkau yang mengemudikan kereta ini? Mengapa hal ini terjadi dan Engkau tidak menghentikannya? Tolong! Kereta ini harus berhenti, tolong! Aku bermimpi. Tuhan, apakah mimpi ini daripadamu? Apa arti mimpi ini? Permisi, Pak. Maaf, Pak. Bagaimana kalau Bapak langsung menemui atasannya Pak Joko saja? Bapak terus terang saja.
Bapak ceritakan keadaan Bapak yang sebenarnya. Kalau semua ini di luar perkiraan kita. Kalau kita menjelaskannya secara baik-baik, pasti beliau akan mengerti, Pak. Kalau atasannya nggak mau ngerti gimana? Dan nyuruh saya untuk bayar sekarang ini juga. Bukannya itu justru jadi masalah? Dicoba saja dulu lah, Pak. Kan tidak ada salahnya. Lagi pula jatuh tempo kan masih ada 6 hari lagi. Dek, tolong Bapak bawa ke rumah sakit. Emang sebenarnya ada apa, Pak? Saya dirampok. Oh, oke, Pak. Bapak tahan ya. Maaf Pak, bisa minta alamat dan nomor telepon Bapak? Maaf, suster. Saya nggak kenal sama bapak yang tadi. Saya cuma ngeliat dia di jalan, terus saya tolongin. Maaf, ini hanya untuk keperluan administrasi rumah sakit saja, Pak. Karena kami tidak bisa menemukan identitas korban yang bersangkutan. Oke. Oke, makasih. Sebentar ya, suster. Iya, Dik. Saya belum sempat ketemu sama atasannya Pak Joko. Saya bukan menanyakan hal itu, Pak. Tapi ini masalah kantor. Kantor kita kebakaran, Pak. Buruan pulang kemari, Pak. Api sudah sangat besar sekali, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak.